Hai, perkenalkan saya Sosian NPM 2041331 dari kelas 1 MNMF. Hai, perkenalkan nama saya Cincin, kelas 1 MNMF, NPM 2041330. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai UMKM Leo Salon. Dapat kita lihat dari profil Leo Salon, selain jasa yang ditawarkan juga terdapat beberapa produk yang akan dijual. Nama pemilik toko tersebut adalah Bapak Cahaya Agus Chandra dengan nama usahanya Leo Salon. Alamat Jalan Padang Pasir, Singkawang Selatan, Kalimantan Barat. Tahun berdirinya 8 Juni tahun 2013. Selanjutnya kita akan membahas mengenai omset per bulannya. Omset tertinggi terjatuh pada bulan Januari dengan omset 92 jutaan. Omset terrendah terjatuh pada bulan April dengan omset 16 jutaan. Jumlah omset hingga Januari adalah 200 jutaan. Selanjutnya kita membahas pengembangan merek usaha. Pengembangan merek usaha, UMKM Leo Salon memiliki strategi brand attention dalam pengembangan produknya. Awalnya Leo Salon hanya menawarkan coloring biasa, kemudian seiring perkembangan zaman, Leo Salon menambahkan teknik coloring baru seperti foiling dan specialized. Berikut STDP. S adalah segmentation. Dalam penentuan segmentation, Leo Salon mengambil dua strategi segmen, yaitu segmentasi psikografis, di mana pangsa pasar dibagi berdasarkan prinsip seperti gaya hidup, personalitas, dan golongan sosial. Yang kedua, segmentasi demografis, yang dikelompokkan berdasarkan usia dan gender. T adalah targeting. Targeting dari Leo Salon yaitu menjadi creative fashion dengan tujuan membawa konsumen untuk beratensi kecantikan diri. D adalah diferensiasi. Diferensiasi Leo Salon adalah memiliki prinsip yang kuat. Dan P adalah positioning. Di mata konsumen, salon ini adalah salon yang bertanggung jawab. Berikutnya kita membahas tentang pengaruh internal pada perilaku konsumen. Pengaruh internal pada perilaku konsumen terhadap 3 tahap. Yang pertama, tahapan sensasi. Sensasi mengacu pada rangsangan reseptor sensorik konsumen ketika konsumen masuk ke dalam ruangan salon. Kedua adalah tahapan persepsi, di mana stimulus yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalaman konsumen itu sendiri. Yang ketiga adalah tahap perhatian. Dalam tahap perhatian ini, Leo Salon menggunakan faktor stimulus. Selanjutnya, perkembangan rencana usaha. Dalam menantang pandemi COVID-19, Leo Salon menyusun 3 planning. Yang pertama, target utama berubah menjadi anak sekolah. Yang kedua, memperkuat positioning. Yang ketiga, mempromosi produk perawatan rambut. Organizing. Rekan yang terdapat dalam UMKM tersebut adalah owner atau pemilik toko, 1 orang barber, 2 orang karyawan, dan masing-masing mempunyai tugas tersendiri. Leading. Dalam leading, seorang pemilik toko berperan sebagai pembimbing, motivator, dan sebagai penyemangat rekan karyawannya. Controlling. Selain memberi pengarahan terhadap karyawannya, pemilik toko juga harus mengontrol usaha agar dapat berjalan dengan baik. Tentu saja selain dengan tujuan mencari laba, tetap juga perlu memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Mari kita lihat apa saja yang Leo Salon lakukan dalam skenario marketing. Dengan consumer decision, yang pertama adalah need recognition. Sangat tidak merupakan kebutuhan sehari-hari, tetapi seiringnya yang meningkatkan penghasilan dan kualitas hidup, kesalon bukan hanya untuk sebuah tas potong rambut, tetapi juga untuk menunjukkan kepribadian dalam fashion. Yang kedua adalah information sale. Setelah konsumen mengetahui apa yang dia butuhkan, mereka akan mencari informasi dari berbagai sumber, seperti sumber pribadi dari keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. Yang tiga adalah evaluation of article. Setelah mendapat informasi, consumer akan membandingkan seluruh faktor yang mempengaruhinya, seperti harga, waktu, kualitas, dan lain-lain. Yang keempat adalah purchase decision process. Setelah mendapatkan informasi dan membandingkan keseluruhan faktor yang mempengaruhinya, konsumen akan memutuskan apa merek
produk dan jasa yang dia inginkan. Yang kelima adalah post-purchase behaviors. Dengan berkembangnya pemasaran berkelanjutan, konsumen menjadi lebih sadar dalam pengetahuan dan sikap terhadap lingkungan kita. Pembuangan produk dan identity juga lebih berhati-hati, seperti tidak menggunakan sarung tangan plastik, melainkan menggunakan sarung tangan karat agar dapat digunakan berulang kali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Sustainable Product Strategy. Sustainable Product Strategy based on seperti yang kita ketahui, aktivitas manusia dapat mengaruhi seluruh siklus alami tersebut. Cara yang bisa ditempuh oleh usaha yaitu dengan mengurangi kontraksi bahan kimia dengan udara, air, dan tanah. Sebagaimanapun usaha Leo Salon tetap memperhatikan corporate social responsibility terhadap lingkungan sekitar dengan menggunakan konsep the triple bottom line. 3P yang termasuk adalah profit, people, dan planet. Bukan hanya mementingkan profit, tetapi juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat atau people dan aktif ikut serta melestarikan lingkungan planet. Dari laporan observasi UMKM Leo Salon, dapat disimpulkan bahwa usaha yang sekecil apapun tetap harus mempunyai rencana yang matang. Bagaimana mempertahankan usahanya, bagaimana menarik pelanggannya, semua harus dimanajemenkan dengan jelas. Selain pengalaman yang kami dapatkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, juga dapat mengetahui perkembangan sebuah usaha yang dijalankan, di mana usaha yang dijalankan tidak semudah yang kita pikirkan, karena akan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menuju ke jalan sukses.